Saya minta kamu datang karena jujur aja masalah anggaran APBD DKI ini telah merusak, membuat kemarahan rakyat. Dan saya masih ingat, saya punya banyak anak magang. Kamu yang paling lama magang sama saya dari tahun 2010 ya misalnya, kita udah 10 tahun lebih. Di antara semua anak magang yang saya katakan baik. Guys, hari ini kita akan lihat video tadi membahas tentang anggaran DKI Jakarta dan masalah anggota DPR. Kita saksikan begitu seriusnya Ahok. Mari kita saksikan videonya. Rata-rata tidak mau masuk ke politik. Makanya saya berusaha memprovokasi supaya kalian terpanggil menjadi politisi. Dan saya masih ingat waktu saya ditahan di Makobrimob, saya minta kamu masuk ke PDI Perjuangan, mewakili saya menjaga APBD DKI dari penggarung-penggarung. Kamu tahu persis bagaimana saya ribut berantem dengan sesama. Ahok membahas sesuatu yang lebih serius lagi kepada muridnya atau anak buahnya waktu dulu masih kerja di DKI Jakarta. Sangat serius sekali, menunjukkan dia walaupun sudah di luar tidak ada jabatan tapi sangat perhatian terhadap anggaran DKI Jakarta yang sangat melonjak ya, untuk segala sesuatu masuk di DKI Jakarta. Semoga beliau bisa menunjukkan integritas dia sampai akhir kepemimpinan tertinggi menjadi presiden tahun 2024. Orang partai saya pun tidak semua senang. Saya ngotot, saya sampai dikatakan anjing, diteriak di Mendagri. Saya juga balas saja. Saya memang anjing penjaga uang orang Jakarta. Nah, saya berharap tidak saja dalam tahanan. Saya tidak mungkin lagi mengurus DKI, sedangkan orang miskin begitu banyak. Dan saya tahu kamu ikut saya, bantu banyak orang miskin. Orang miskin butuhkan pertolongan. Nah, saya sudah katakan, kita bantu orang miskin dan yang membutuhkan pertolongan. Di situ kenapa kita jadi pejabat. Kamu nggak mau, kamu nolak. Lalu saya yakinkan kamu masuk, lalu ternyata di dalam dapil kamu orang memilih kamu terpilih. Nah, setelah masuk, ya kita memang jarang ketemu, tapi kan kita bisa WA gitu ya. Selama ini saya melihat semua ya ada keperluan apa, ada yang sakit, ada yang butuh pertolongan, kita minta bantu kamu. Ada beberapa kita bantu dengan yang kami punya uang pribadi lah. Ketika kita temukan orang bantu, rumah sakit, sosial, kamu memang ambil di komisi itu. Nah sekarang yang jadi persoalan, walaupun dulu pun kita ribut, saya sampaikan, kalau PAD DKI turun, kalau ada COVID, kita punya penghasilan turun, PNS, ASN tunjangan dipotong 50% ya. Kalau DPRD menaikkan penghasilan, saya pun tidak suka. Itu nggak benar. Lalu Pak Pras mengatakan, saya akan cek, karena dia ketua juga tidak bisa mungkin kontrol semua. Nah, saya akan cek sampai di mana, dia bilang. Apakah ke Mendagri atau gimana, saya tidak tahu. Saya tidak pernah ikutin kalian secara detail. Lalu Pak Pras mengatakan, saya akan cek, dia bilang. Lalu kemudian satu hari kemudian dia kirimin saya ada surat pernyataan Pak Pras bahwa DPRD tidak pernah ada kenaikan gaji dan tunjangan. Nah, saya tidak tahu, kamu lebih tahu. Makanya yang saya mau tahu, selama kamu jadi DPRD, penghasilannya berapa sih sebetulnya? Karena kamu nggak pernah taruh di website. Jadi harapan saya, kamu harus taruh di website semua penghasilan kamu seperti saya, supaya masyarakat bisa lihat. Karena kalau kamu nggak mau taruh seperti itu, berdebat di dunia sosmed yang begitu pro kontra, tidak akan siapa yang menang kalah. Kita bicara data. Saya tahu ada beberapa orang yang memanfaatkan sosmed mendapatkan pemilih.
Saya juga tahu ada beberapa orang mungkin yang tidak pernah jadi pejabat, berkoar-koar seolah-olah dia hebat. Makanya Abraham Lincoln, presiden ke-16 bilang begini, kalau mau tahu karakter sejati dari seseorang, kasih dia kekuasaan. Sebelum berkuasa, jadi yang mau ngaku siapapun, sebelum pernah jadi pejabat, nggak usah ngomong gede dulu lah depan saya bilang. Kamu udah jadi pejabat, saya baru tahu kelakuan kamu, korup atau enggak gitu loh. Ngomong gampang, manis ngomong manis itu sangat mudah, tau nggak? Apalagi di sosmed, bolak-balik atur. Faktanya yang saya mau dengar. Nah, saya pengen kamu kasih tahu saya sekarang, berapa sih penghasilan kamu selama setahun jadi DPRD ini? Untuk gaji tunjangan Pak, ini mungkin bisa dilihat juga satu bulan ini 73 juta. Untuk take home pay semua dari tunjangan jabatan, tunjangan beras. Jadi tidak ada kenaikan gaji dan tunjangan seperti yang di media sosial itu kan ada tunjangan Saya baca sampai tunjangan rumah 110 juta di media sosial. Enggak. Saya pun ngamuk baca itu. Terus tunjangan mobil 35 juta. Iya. Ya saya ngamuk, mana ada. Saya jadi komut Pertamina aja sebulan tunjangan mobil. Artinya itu nggak pakai mobil yang sewanya 35 juta gitu loh. Jadi di sini Pak, dari 2017. Jadi ketika saya masuk sudah take home pay-nya masih gini. Dari gaji dan tunjangan. Ini 2017 sebelum kamu masuk dong? Sebelum saya masuk. Berarti pas saya masuk penjara itu? Oh iya. Ini anggaran mulai diberlakukan kan kita cuti waktu itu ya? Nah itu berapa tunjangan perumahan waktu itu? Tunjangan perumahannya 60 dan tunjangan mobil transportnya 21. Makanya jujur aja, kalau saya jadi gubernur, gak akan pernah saya setuju tunjangan rumah tahun 2017 60 juta. Mobil 21,5 juta, saya tidak pernah setuju. Itu saya selalu berantem sama teman-teman kamu di Dewan. Kenapa? Karena dulu belum keluar PP 18 tahun 2017 kalau saya, yang mengatur radius 5 km dari kantor. Kalau itu pun berlaku, berarti kamu sewa rumah di Menteng. Sewa rumah di Menteng juga bukan di jalan-jalan Imam Bonjol dan rumah yang gede gitu. Ini ada asas kepatutan. Ukuran rumah dinas DPRD yang nggak disediakan itu berapa? Kalau ukurannya 200 meter atau 400 meter, saya sewa rumah di Menteng pasaran cuma 350 juta, 400 juta. Rumahnya nah kalau kamu kasih tunjangan dulu, kawasan cuma 30 juta mas. Kalau 30 juta itu ada asas kuatnya. Tapi oke lah. Ini 60 juta karena memang sejak kamu juga belum ada politik. Nah, sewa mobil 21,5 juta. Kalian mobilnya Corolla Altis. Saya sempat usul, untuk apa Pemda belikan mobil Toyota Corolla kalau biaya semua ditanggung? Coba dicek di rental mobil ini sebulan berapa sih? Belasan juta saja. Rental mobil itu harus itu. Jadi harusnya kita memberikan uang tunjangan transport kepada pedagang senilai harga dia sewa mobil dari perusahaan rental. Ini yang dimaksud dengan ayat atau pasal mengatakan asas kepatutan kewajiban. Ini tenaga saya di 21 juta, oke lah. Ini bukan salah. Sudah lewat ya. Kamu masuk. Jujur aja ya Imaya, saya juga tidak bisa memaksa kalian harus seperti saya. Kalau saya jadi anggota dewan, saya begitu masuk, saya akan mengatakan ini kebesaran. Dan saya akan tulis ini kebesaran. Nggak wajar gitu. Nah pertanyaan saya, ini kan banyak anak-anak muda baru juga nih masuk ke dalam DPRD nih 2019. Begitu mereka masuk, mereka juga menikmati uang tunjangan rumah dan mobil 60 juta ini dong. Ada nggak yang ngomong-ngomong anak-anak muda yang hebat-hebat itu? Nggak ada ngomong. Ya makanya itu yang saya bilang, orang kalau udah belum pernah berkuasa, belum pernah punya kekuasaan, ngomong gede. Kenapa? Teriak-teriak, ada 60 juta, 21 juta, nggak ikut saya. Di mana pimpinan partainya semua? Ini kan yang saya ributin waktu membuat anggaran dengan DPRD, yang saya berantem. Katanya ada yang mau ikut saya, mau jual nama saya, sekarang mana?
Makanya saya mau tanya, anak-anak muda yang di DPRD yang baru masuk ya, yang kayak kamu banyak nggak yang baik yang pertama kali masuk? Banyak, Pak. Banyak. Banyak. Yang baru masuk, ada nggak protes? Diam-diam terima duit 60 juta tunjangan rumah? Nggak ada. Iya, udah di rumah PP kantongin tunjangan rumah masuk kantong kok. Bisa buat beli rumah kok. Bisa buat cicil rumah. Nah pertanyaan saya, uang ini ada yang protes nggak? Nggak ada. Mobil 21,5 juta ada yang protes nggak? Lu anggota DPRD aja belagu amat mau punya mobil setiap bulan sewa 21,5 juta. Kira kalau sewa mobil 30 juta itu udah kelas Mercedes saya kira. Untuk rental ya. Kalau Kijang atau artis saya kira paling 10 juta lebih. Oke 20 juta. Maksudnya ada yang protes nggak ada. Nah sekarang gini deh. Saya nggak nyalakan ini udah terjadi. Tapi saya juga mau nantang anak-anak muda yang baru masuk ke dewan seperti Tante dan Tante. Saya nggak peduli partai manapun. Kok selama setahun nikmatin yang nggak wajar ini kok diem-diem ya? Katanya hebat-hebat, jujur-jujur. Kita nggak belum minta potong loh. Ini APBD DKI turun berapa persen? PAD-nya. PAD-nya berapa persen turun? Makanya dari 80 Nah, maksud saya kalau turun. Kalau mau jagoan, ya teriak turun dong. Nah, makanya saya bilang saya tidak maksa kalian tidak turun. Tapi jelas tidak boleh nambah. Dan saya ingatkan, kalau saya, kalian semua 2019, kalau saya masih gubernur kemarin, jangan mimpi dapat tunjangan rumah 60 juta dan mobil 21,5 juta. Lu mau berantem satu partai juga mau lawan. Nah ini mesti jelas. Makanya saya juga melihat, orang juga tanya sama saya, seolah-olah saya masuk ke PDI Perjuangan, sudah diam. Oh enggak, saya tahu mana partai yang mau memanfaatkan saya, mana yang manfaatkan negatif dan positif. Ada partai yang ingin saya melakukan pembaharuan, perubahan, reformasi dalam tubuh partai. Saya jadi shocknya. Ada orang yang cuma manfaatin saya buat dapatin suara. Nah dari mana saya bisa membedakan mereka? Gampang. Begitu saya beda pendapat dengan partai tersebut, atau saya tidak jadi masuk partai tersebut, langsung segala sosmed partai itu atau anggota itu menyerang saya, menghabiskan karakter saya, langsung menyerang. Nah saya tahu partai ini adalah partai yang hanya manfaatin saya buat dapat suara. Tapi PDI Perjuangan, saya sama Ibu Mega bisa berselisih paham soal kita pakai teman Ahok mau independen, mau calon wakil. Banyak hal saya bisa bicara sama beliau tiap bulan, rata-rata bisa 2 jam, kadang 3 jam. Sama urusan saya bisa bicara, saya bisa beda pendapat dengan beliau. Beliau tidak pernah menyerang atau menghabisi saya. Makanya saya tahu Ibu Mega ingin saya menjadi model showcase di partai PD Perjuangan ini. Bukan model partai yang jual-jual nama saya untuk dapatin suara saya, sampai memfitnah saya. Soal istri pun bisa difitnah, sampai pernikahan urusan pribadi pun diserang. Makanya saya tahu ini jenis partai ini hanya mau manfaatkan saya. Makanya saya bilang harus tahu membedakan. Saya gini aja lah Imam, aku kesal justru aja. Saya berharap kamu di dalam itu bisa menyuarakan suara yang tidak bisa dikeluarkan. Saya sudah nggak bisa lagi sama sekali di DKI. Kita fraksi pengurus partai DKI segala macam, saya tidak urus di pengurus karena saya ditugaskan untuk membereskan dewan. Makanya bagi saya tidak boleh kenaikan kalau kamu ngotot. Ini harus dimuat, selalu dimuat penghasilannya. Yang saya hargai dari kamu masih suka turun ke lapangan karena saya mau lipat. Jadi orang-orang membutuhkan pertolongan yang miskin, teman-teman kamu terus bantu. PWA kamu terima dengan baik. Dan saya juga berharap kamu harus tetap berdiri untuk kebenaran, keadilan, kejujuran, dan kebenaran. Ini dasar kita berdiri untuk membantu orang miskin dan anak-anak. Nah, saya nggak tahu kalau kamu bilang ini tidak ada kenaikan segala macam, ya sudah clear bagi saya. Kamu mau sampaikan apa silakan. Jadi Pak, pertama sudah clear gaji dan tunjangan juga gaji tunjangan
uangnya masuk ke kalian atau masuk ke mana? Enggak masuk ke kami, masuk ke penyelenggara yang menyelenggarakan rentas. Jadi Bukan kirim ke rekening kalian. bukan ke rekening. Jadi kita datang hanya untuk menjadi narasumber, menyerap aspirasi Itu dari dilakukan oleh masyarakat, Dewan. oleh sekretariat dewan. Dipertanggungjawaban oleh sekretariat. Sekretariat dewan. Jadi semua laporan di sana. Jadi saya pun hanya datang menjadi narasumber aspirasi dari masyarakat. Jadi 700 juta, bahkan ada satu channel YouTube sudah menyebut nama saya menikmati 700 juta ke rekening pribadi. Tapi itu perkeliruan itu. Itu perkeliruan. Jadi ini yang harus dikelirkan masyarakat. 700 juta sampai nama saya dibawa menikmati apa itu tidak benar. Jadi yang masuk ke rekening hanya gaji dan tunjangan yang ada di sini. Makanya saya bilang, kamu ikutin jejak saya. Ini taruh di website pribadi atau di Instagram atau apa. Nah, kenapa? Karena kalau ada perkeliruan dilakukan oleh siapapun, orang akan melihat ke data ini gitu. Pada bukti transfer gitu. Nah, ini yang tidak dilakukan, makanya orang gampang mengkeliru itu. Ya, jadi saya kira ini sekali lagi, saya tahu kamu betul-betul saya yang memprovokasi. Kamu tidak mau masuk ke politik, makanya saya memanggil kamu. Saya tidak peduli kamu senang nggak senang. Masa ketika saya menyampaikan kebenaran kepada kamu benci sama saya. Saya menyampaikan kebenaran kok. Dan gini aja lah, saya penasihat ya. Dunia politik ini ada baik dan jahat. Saya nggak mau katakan ini kayak dua sisi mata uang. Tapi yang pasti dunia politik itu ada baik dan jahat. Baiknya kita ada puasa menolong banyak orang. Jadi kamu sekarang di DPRD, orang sakit COVID butuh rumah sakit, kamu kontak rumah RSUD, dia dengerin karena kamu anggota dewan yang terhormat. Kalau kita di luar teriak-teriak ada dengerin. Itu kenapa saya mau jadi pejabat, itu jadi gubernur. Tengah malam minta ambulan jemput orang sakit jantung gara-gara ada WA masuk dikerjain. Satu sampah saja saya lihat bikin mampet kalau hujan, gorong-gorong tali air. Saya begitu WA langsung dikerjain, hitungan jam. Itu sisi baik. Kita bisa nolong orang miskin dan membutuhkan. Tiap pagi orang punya masalah apa saya bisa selesaikan. Sisi buruknya juga ada. Buruknya apa? Kita ditawarin banyak kenyamanan, kenikmatan hidup yang membuat kita tidak mampu lagi berdiri untuk kebenaran dan keadilan. Ya, sekarang pertanyaan begini. Saya ingin ada dalam pikiran kamu. Itu yang saya selalu taruh dalam saya. Sudah saya jadi pejabat. Sampai sekarang juga di BUMN. Apa dalam pikiran saya? Saya rumuskan kira-kira ada 7 pikiran yang ada dalam otak kamu. Pikiran kamu, kita melihat dari sesuatu, membuat kebijakan, menyetujui sesuatu, menghadapinya teman-teman kan ada sisi baik dan buruk. Apa yang harus kamu lakukan? Pertama, yang pikiran kamu, ketika ada satu masalah datang, baik anggaran, ada duit, atau kegiatan apapun, kamu mulai tanya sama kamu, ini benar nggak ya? Ini sesuai aturan nggak ya? Ini sesuai nggak aturan? Benar apa enggak? Ini sah apa enggak? Kalau iya, lolos. Yang kedua, kalau tindakan ini saya ambil, saya terhormat nggak? Karena saya ini anggota dewan yang terhormat. Menjadi pejabat publik itu adalah menginginkan jabatan terhormat sebetulnya. Jadi Anda bisa menguruskan banyak orang. Jadi menginginkan sebuah jabatan publik itu tidak salah, tidak dosa. Karena kamu menginginkan sebuah jabatan melayani orang banyak. Kamu tuh terhormat gitu, selama kamu mulai sisi baik. Makanya bagi saya menginginkan sebuah jabatan itu tidak dosa. Yang dosa kalau ingin jabatan bukan untuk nolong orang banyak. Yang kedua, mau cek terhormat nggak saya lakukan itu. Yang ketiga, adil nggak dinurangi rakyat. Perasaan adil rakyat terusik nggak ketika saya melakukan ini? Saya bisa mewujudkan keadilan sosial nggak dengan ini? Di situasi COVID, situasi gitu susah, kita harus ada empati. Kira-kira adil nggak yang saya lakukan? Ini cek yang ketiga.
Yang keempat, kalau ini dilakukan perbuatan kita, ini melanggar etikanya, melanggar kesusilaannya. Ini penting. Ini nomor 4 ini penting. Kira-kira langgar etika nggak? Secara aturan legal semua oke. Tapi secara etika, kesusilaan kita oke. Kalau itu nggak oke, gimana? Nah, yang kelima, ini si anak muda dari pinjam. Kalau kita punya sikap baik sama orang, benar nggak? Ada anak yang baik, aduh cute banget, manis banget, kira-kira gitu. Nah, ini kira-kira kalau kamu ambil tindakan ini, orang lain melihat mendengar, orang akan bilang, oh ini tindakannya bagus banget ya, cute banget ya, baik banget ini orang gitu. Jadi kamu ketemu orang, mau ladenin orang, kamu jadi pejabat, orang ngundang nikahan, kamu datang, orang salaman, terus salam dulu, orang kan bilang tuh, aduh gue gak nyangka lo, Ima udah jadi pejabat DPRD masih gitu baik tuh, manis banget anaknya, baik banget. Itu faktor. Yang keenam, kalau kamu lakukan ini semua, orang kira-kira akan bicarakan sedap nggak didengar orang, kira-kira. Kalau sampai ini dibicarakan di luar, ini kira-kira baunya sedap nggak diomongin orang. Orang ngomongin kita yang jelek atau ngomongin yang sedap, mau ketawa. Ini kasus kemarin kalau naik gaji semua nih, ini udah nggak sedap. Ini sebetulnya dari 2017 kalau masih ada saya, orang pasti bilang nggak sedap nih. Sewa rumah 60 juta, mobil 21,5 juta. Oke, saya bilang, anak-anak muda yang baru masuk, nggak usah sok-sokan depan saya ingetin kalian. Kok terima duit ini diam-diam semua kemarin? Yang ngaku-ngaku hebat, lebih hebat daripada partai yang lama atau apapun gitu loh. Jadi saya mau tanya gitu loh, ada nggak anak-anak muda itu ngomong? Kalau ada ngomong, nggak usah ngajarin kita. Jadi anak muda mau berpolitik, saya kasih tahu, kalau bodoh nurut, pintar ngajar. Kejujuran nomor 1, nama baik nomor 1 di atas segala harta. Yang ketujuh apa yang penting? Kebijakan yang kita buat, putusan yang kamu ambil, ini disebut orang tindakan kebajikan apa bukan? Dan layak dipuji nggak kira-kira? Ini yang kamu ambil ini, kira-kira orang begitu dengar, orang kan muji-muji kalian nggak? Bukan kita juga berusaha hidup supaya orang muji kita ya. Saya katakan lagi dalam dunia ini, suka dan nggak suka imbang. Suka nggak suka akan imbang. Jadi kita bukan berdasarkan mereka, kita berdasarkan nurani kita. Saya bukan bekerja minta pujian. Kalau minta pujian, kita berusaha pencitraan tuh, manis-manis tuh, supaya orang puji. Tapi pada akhirnya busuk juga loh. Karena kalau kebohongan itu nggak bisa ditutup. Nah, saya kira 7 ini yang harus kamu pikirkan dulu. Kamu iman. Dari iman saya berterima kasih kamu mau masuk ke politik karena saya yang dan saya juga sangat bersyukur kamu sepaham dengan saya kenapa kita perlu ada di PDI Perjuangan. Saya sampaikan berkali-kali dan kenapa saya berkesempatan di PDI karena saya tahu PDI Perjuangan bukan memanfaatkan saya sendiri, tapi Ibu Mega sedang mempertontonkan bahwa dia punya kader yang betul-betul bisa berdiri untuk kebenaran, keadilan, kejujuran, dan kemanusiaan dengan membela yang miskin dan butuh. Istilahnya Bu Mega, kita sedang mempertontonkan ada politisi yang bisa mengamalkan Pancasila. Ini ideologi kita. Kita adalah negara yang memperjuangkan keadilan sosial dan budaya. Nah, itulah yang kita lakukan. Yang saya lakukan sampai hari ini untuk menjadi showcase bahwa tidak semua orang politisi, apalagi di PDI Perjuangan, kamu katakan kami buruk. Itu kenapa saya ajak kamu masuk. Karena saya lihat kamu bisa lakukan ini dengan baik. Yang kedua, orang yang belum pernah punya kekuasaan, nggak usah ngomong besar dulu. Kalian udah jadi pejabat, baru nanti teruji sampai di mana karakter kalian. Sama seperti ini kan. Saya juga baru tahu nih. Kamu juga nggak pernah muat waktu itu. Tunjangan rumah 60 juta, 21,5 juta. Ada nggak anak muda yang pertama masuk DPRD DKI
mempersoalkan ini? Ada nggak yang kembalikan uang di DPRD DKI? Kan udah diterima sebelum 2019, sudah terima kan? Akhir buku 2019. Ada nggak anggota DPRD DKI yang balikin duit tunjangan rumah dan mobil? Saya mau tanya. Jadi tolong anak-anak muda yang di DPRD DKI jawab saya. Jadi jangan sok bersih, sok hebat. Kalau saya masih gubernur, jangan mimpi lu bisa dapat uang segini. Saya ingatkan sekali lagi. Jadi sekali lagi, ini kesempatan untuk kalian perbaiki masih ada. Masuk Iman. Saya mau kalian yang muda ini untuk bahas anggaran, lawan 7 prinsip tadi. Kira-kira wajar nggak? Pantas nggak? Kalau rakyat yang melihat ini. Kalau enggak, lawan. Saya akan bantu kalian untuk lawan. Negara ini sudah terlalu korup, sudah terlalu banyak yang munafik. Tapi kelakuan kita itu sangat jauh dari Pancasila. Sekali lagi, terima kasih ya. Saya sangat emosi dan marah. Ini masih panjang, kita masih ada 4 tahun. Berapa tahun ya? Saya harap kamu harus lakukan seperti yang saya lakukan. Kita pantas, kita lawan. Lalu kalau teman-teman yang nantang-nantang dari partai lain yang muda, yang sok bersih segala macam, kamu buktikan secara karakter siapa lebih bersih. Kita buktikan dengan angka-angka. Jadi mulai sekarang, semua termasuk yang kegiatan di luar yang kamu hadir, tolong dipublikasikan semua. Jadi kita paksa seluruh partai harus turun ke rakyat. Dan uang yang dibayarkan berapa, semua dikeluarkan di DPRD semua. Jadi kamu jangan cuma datang, dibodohin orang loh. Nanti ada oknum bikin acara, kamu datang ngomong, dia mark up kegiatannya gitu. Yang datang 50, dia tulis laporan 500, harus kamu periksa. Saya bukannya memfitnah mereka, saya nggak percaya. Kadang-kadang oknum-oknum di dewan itu jujur. Untuk semua acara Pak, kegiatan dari Resa Sosper itu pasti laporan keuangan mereka, saya minta kopinya juga. Makanya dikeluarkan, supaya orang lihat. Dan kamu turun di foto. Dan saya menyelesaikan semuanya tuntas. Nah, makanya ini caranya kamu, itu saya bilang kamu bagus di situ, kamu mau turun. Jadi kamu bisa paksa anggota dewan yang lain yang manipulasi data tidak turun. Jadi kamu nggak usah takut menyampaikan kebenaran. Saya pernah dimusuhin hampir semua satu partai dulu, saya cuek aja. Nilai saya nggak tentukan oleh kalian. Kalau kita khawatir, saya nggak ada duit, kamu kan tahu kondisi saya. Percayalah sama saya. Yang kita khawatirkan pun belum tentu terjadi. Yang kedua, nama baik itu lebih berharga daripada segala kekayaan. Kalau kamu jujur kerja dengan baik, siapapun mau ngajak kamu kerja di perusahaan, kita bisa hidup lah. Pas-pasan seperti apa juga relatif kaya miskin. Ya sekali lagi, kamu jangan takut tidak terpilih oleh rakyat karena nggak bantu mereka. Rakyat tuh nggak pernah meminta duit kita. Rakyat cuma pengen kita dengerin, kita bantu apa kesulitan dia. Dan ada APBN. Ya, saya kira paham nggak? Mungkin ada satu Pak tambahan. Selama ini kan Bapak juga dari partai PDI Perjuangan, kita kan diminta untuk menjadi tokoh masyarakat, bukan hanya tampilan di sosial media. Jadi dari pertama kopi kita sudah membantu kursi roda sama pampers. Akhirnya apa? Kita anggarkan lebih di dinas sosial. Selama ini pampers lansia nggak pernah ada. Nah itu yang perjuangkan adalah Komisi E dari fraksi PDI Perjuangan. Terus kedua mengenai yang terakhir adalah mengenai rumah ibadah Pak. Jadi semua rumah ibadah zaman COVID sekarang ini sepi. Jadi mereka pun untuk cuci karpet, untuk bersihkan kursi itu mereka tidak punya anggaran. Pada mengadu. Akhirnya kemarin kita perjuangkan seluruh rumah ibadah di DKI dapat tunjangan. Jadi kita di sini juga berusaha bukan hanya di luar media sosial, kita di rapat kita perjuangkan
saya kenapa senang sama kerja partai. Kalian pun merelakan gaji kalian dengan kalian disumbangkan ke partai untuk makanya PDI Perjuangan kita bisa kasih makanan ke siapa dan sangat rapi. Sumber keuangan partai itu jelas dari anggota DPRD, dari anggota DPR. Jadi ini yang penting. Makanya saya katakan orang mau ngatain partai kita apapun, partai kita sedang di on the right track. Kita punya arsip yang baik, administrasi yang baik di DPP, dan semua data, semua pengurus dan ranting kita baik perhatikan. Jadi sekali lagi, saya juga minta Ima, kamu lakukan itu, kebaikan itu semua. Kamu sampaikan dengan data. Dan kamu nanti waktu turun ke lapangan, uang semua habis berapa, data turun semua. Kita harus membuat jadi showcase standar. Itu yang saya lakukan dan berkomitmen. Anggota DPRD ada berapa orang? 100 ya? 106. Oke, 104. Kalau saya menjadi anggota DPRD, saya mau memaksa 103 orang selain saya, mau pakai saya, pakai orang lain, ikutin standar saya. Jadi itu yang saya lakukan. Ketika saya jadi gubernur, siapapun pengganti saya harus gunakan standar saya. Ketika saya jadi anggota DPRD, DPR RI, siapapun pengganti saya harus gunakan standar. Itu harus gunakan. Nah, ini terima kasih banyak nih. Kita akan muat ini di vlog saya nih supaya orang tahu situasi terjadi. Terus panggil kamu datang, jelasin. Karena ini jujur aja, saya emosi, saya marah. Saya sangat marah. Karena kita juga sibuk. Ya ini tolong harus dimuat ini. Ini semua harus dimuat di website. Jadi jangan pernah takut orang kalau ada ngaku konstituen, ngaku rakyat, minta uang nggak ada alasan. Tolak. Tapi kalau yang membutuhkan, ya kayak teman-teman saya udah makan lu sini. Yang membutuhkan pun mahal pun. Kadang-kadang rekening saya juga bukan lebih duit banyak. Saya transfer, saya masih nurut. Saya juga berpikir, oh bulan depan masuk lagi deh gaji. Masalahnya apa? Dia lebih butuh daripada saya. Tapi kalau yang bohong-bohongin, cuma iseng-iseng, Pak, saya mau bikin dapur lah, apalah. Ini urusannya apa? Lu mau bikin dapur masih bagus, nggak selesai gitu. Kalau orang mana nggak mau pilih saya, ya nggak usah pilih. Jadi kamu nggak usah takut orang nggak pilih kamu. Kamu bekerja aja, terpilih nggak terpilih ekses rakyat melihatnya. Sama kayak saya. Ketika orang Jakarta 52% nggak mau pilih saya biasa saja. Ya sudah. Berarti kamu menganggap saya tidak baik. Ya sudah. Saya bisa kerja lebih baik daripada jadi gubernur gaji cuma sekian. Nah, ini sesuatu yang kita lakukan. Lalu kita jadi di komut, gaji terima 201 juta. Takut kita, nggak berani ngomong. Selesai saya. Saya tetap suara keras, menyampaikan kebenaran. Soal saya dipecat, ya sudah. Kok selama ini saya udah sering ngalamin yang itu juga kok. Nah, yang penting nilai kita nggak runtuh. Kamu nggak boleh takut nggak dipilih, kamu nggak boleh takut miskin. Kamu percaya nggak sama saya? Burung aja nggak pernah ada yang takut kok. Tiap pagi makan. Terus pagi-pagi lari kasih tuh kukur makan aja tuh burung. Gua nggak pernah lihat tuh burung. Masa kita lebih nilai kita lebih rendah daripada seekor burung? Itu burung cip nggak pernah takut. Apa ya di Jakarta tinggal sini? Peranaknya enak aja deh. Jadi kita nggak usah takut. Lo lawan aja. Dan saya juga senang Pak Pras sebagai ketua sangat mendukung. Dia mendukung, dia kan nggak bisa naik ini. Pas memang nggak naik ya oke. Karena dia juga tahu kalau bisa di luar bisa kita jadi masalah, jadi ribut. Jadi secara partai, saya tetap yakin PDI Perjuangan ini partai andalan kita. Kalau Anda yang merasa baik-baik, bagus-bagus di luar, mengatakan anggota partai yang kami satu partai tidak baik, ya Anda masuk dong, supaya Anda tunjukkan karakter Anda gitu loh. Jadi bukan masuk dong, tunjukin. Saya mau tahu kamu sebersih apa sih kalau udah di dalam. Ya, sekali lagi, kamu representatif saya di DPRD. Orang tahu kamu ikut saya, orang tahu saya ngajak kamu masuk partai.
Dan saya pasti marah sama kamu kalau kamu nggak laksanakan. Nah, misal contoh ini terakhir. Jika saya melarang kamu untuk membuka kebenaran dan transparansi, misalnya saya brengsek nih, tiba-tiba saya udah mulai salah minum obat nih, ngaco nih, melarang kamu nih, terus kamu gimana? Saya ngajarin gimana? Lawan atau nurut? Lawan. Karena kalau kamu tidak lawan saya yang sudah nggak benar, kamu nurut, saya selesai, kamu juga selesai. Berarti kamu ini nggak beres, nggak becus juga. Jadi kalau ada siapapun mengajarkan kamu yang lain dari yang pernah saya ajarkan tentang kebenaran, keadilan, kejujuran, peri kemanusiaan, membantu orang miskin dan membutuhkan, siapapun yang mengajarkan di luar itu, termasuk saya yang mengajarkan itu, kamu bisa bilang dalam hati, terkutuklah kamu, aku nggak mau dengerin lu. Brengsek kamu. Termasuk saya, kamu begitu. Terkutuk kamu. Mati aja lu neraka situ. Karena kamu mengajarkan sesuatu yang berbeda dengan yang diajarkan oleh kita. Itu yang kamu tahu. Dan sekali lagi, maaf, sorry, aku sangat emosi dan kesal ini. Jadi udah penjelasannya aku kira udah cukup jelas. Ya, terima kasih semuanya. Ya, buat yang suka ngomong-ngomong, silakan maju ke politik. Tunjukkan karakter kalian bersih. Buat anggota DPRD, kamu sampaikan salam ke anak muda kan banyak gini. Nah, buat yang suka ngomong-ngomong, silakan maju ke politik. Tunjukkan karakter kalian bersih. Buat anggota DPRD, kamu sampaikan salam ke anak muda kan banyak kirim salam tuh ke saya tuh. Katanya baru-baru masuk tuh. Kasih tahu, nggak usah sok-sok bersih. Kalau terima ini diam-diam juga brengsek kau bilang lu. Sekarang ya udah terjadi ya sudah. Tapi jangan baik ngomong di luar sok gitu loh. Ya lu kalau mau ikutin saya ya gitu dong ikutinnya. Jangan tanggung-tanggung. Lu juga masih hidup sehat aja sampai hari ini. Kenapa takut gitu? Dan yang seperti dijabarkan ada beberapa channel YouTube tuh benar-benar semua kebanyakan. Kamu nggak perlu ngelawan mereka mau channel itu channel apa, percuma. Masyarakat kita nggak bodoh. Yang penting datanya kamu kasih lihat. Ini loh data loh. Yang 7 juta. Jadi kamu tulisin anggota dewan ke lapangan dibayar berapa sek dewan ini. Ya, ini udah hujan nih. Stop dulu nih. Masih semua. Ayo. Iya, Pak. Masih ya.